Semester baru selalu dipenuhi dengan suasana yang antusias. Langkah kaki mereka terdengar bersahutan di lantai koridor, diiringi obrolan kecil yang penuh rasa penasaran. Momen pertemuan pertama sebagai mahasiswa baru segera dimulai. Sore itu, suasana terasa hangat. Sejumlah mahasiswa yang baru saja ditunjuk menjadi panitia penerimaan mahasiswa baru berkumpul untuk pertama kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah sempatkan waktu buat kita rapat hari ini. Jadi saya perkenalkan, nama saya Nurhizra Fadila, biasa dipanggil Caca. Saya selaku ketua panitia buat penerimaan mahasiswa baru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa penting terkait penerimaan mahasiswa baru ini. Saya akan memperkenalkan beberapa panitianya seperti sekretaris. Sekretaris itu tugasnya untuk mengatur administrasi seperti membuat proposal. Terus ada juga divisi acara. Divisi acara itu mengatur kegiatan acara dari awal sampai akhir, membuat rundown seperti itu. Terus ada divisi publikasi dan dokumentasi, di mana divisi ini melakukan sosialisasi kemahasiswaan, sosialisasi ke mahasiswa lain maksud saya. Juga saat acara terlaksanakan itu dia melakukan dokumentasi. Terus ada lagi divisi perlengkapan, di mana divisi ini juga itu mengurus semua kebutuhan fasilitas dan barang yang akan dipakai nanti saat acaranya. Dari divisi yang saya jelaskan tadi, kalian tuh mau divisi apa saja. Sekalian ini juga dengan perkenalan diri, toh. Mulai dari siapa nih, Mam? Saya duluan, Mbak. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sinta Indriani. Kalian bisa panggil aku Sinta. Jadi aku ini dari jurusan matematika. Jadi kalau kalian butuh sekretaris, boleh deh. Hai semua, saya Umay dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya tuh suka urus acara dengan bikin games begitu. Jadi bisa aja nanti bantu-bantu bikin rundown dan konsep acara. Oke, selanjutnya. Hai semua, perkenalkan saya Syifa Fauzia, biasa dipanggil Syifa. Nah, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kalau saya itu biasanya sering bergabung di bagian dokumentasi dan publikasi. Jadi bisa urus promosi, desain pamflet, dan juga sosialisasi ke mahasiswa lah begitu. Selanjutnya. Hai guys. Hai. Senang ketemu dengan kalian. Ngomong-ngomong, perkenalkan, nama aku Puturianti Sri Rahayu dari dari jurusan Pendidikan Biologi. Saya mau bergabung di divisi perlengkapan. Jadi perlengkapan logistik dan teknis nanti saya handle. Salam kenal. Pertemuan yang pertama ditutup dengan semangat dan antusiasme. Meski masih saling canggung, masing-masing panitia mulai memahami perannya. Nah, situasi tersebut menggambarkan salah satu tahapan dari perkembangan kelompok menurut Zuckman, yaitu
forming. Jadi tahap forming ini merupakan tahap orientasi atau pengenalan. Jadi pada saat ini anggota kelompok itu sudah mulai saling mengenal, namun terjadi ketidakjelasan antara aturan waktu, tujuan, dan posisi masing-masing. Pada tahap ini juga membutuhkan bimbingan dan arahan dari pemimpin atau koordinator. Lamanya Suasana rapat hari ini yang awalnya hangat perlahan berubah menjadi tegang. Di dalam ruangan kecil itu, beberapa anggota panitia mulai menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Jadwal kegiatan yang semakin dekat membuat tekanan meningkat, dan perbedaan pendapat yang sebelumnya hanya menjadi bisikan kini mulai terdengar jelas. Jadi kita mulai nih Lena. Kita mau bahas tentang konsep acaranya, terus dengan waktunya kapan, dengan tema. Jadi dari kalian ada yang mau disampaikan idenya? Kalau mau sampai sekarang. Oh iya, saya ada ini idenya. Menurutku tuh bagusnya konsep acaranya tuh full outdoor gitu. Jadi tuh nanti kayak kita bikin game seru di lapangan supaya itu mahasiswa baru langsung akrab satu sama lain. Baru tuh kayak meningkat juga gitu kerjasamanya. Oh iya, saya setuju sih, karena memang games itu penting sih biar seru. Tapi kalau misalnya kegiatannya di luar semua, kayaknya promosi sama pengenalan ekipnya nanti kurang kuat. Jadi mungkin kita butuh yang lebih formal lagi begitu kegiatannya. Nah itu lagi, kalau full outdoor, mahal biaya tendanya sama listriknya. Terus kalau hujan gimana nih? Tapi tuh menurutku tuh kalau outdoor lebih bagus karena tuh bagaimana kalau terlalu sumpah kalau di kelas terus tenda itu tuh ada aja itu biaya sama listrik ada aja itu bisa kalau dari sponsor toh. Iya, apaan sih? Cuma kalau misalnya fun, kayak kegiatannya fun tanpa arah, nanti kegiatannya kayak tidak ada maknanya begitu. Masalahnya tuh kalau di full outdoor kita nggak tahu cuaca, nanti ada hujan atau bagaimana, nggak tahu. Biasanya kalau misalkan cuaca kan bisa nanti kita lihat prediksi cuaca. Kenapa lagi mau andalkan prediksi cuaca? Nah itu tidak selalu benar. Terus juga kalau full outdoor nanti tidak dapat feel-nya. Sama yang dia bilang Raya juga tadi, kalau full outdoor itu dananya besar. Nah kalau saya tuh menurutku saya kurang setuju sama konsep full outdoor ini. Nah itu maksudku toh, itu sarannya kau terlalu memaksakan sekali, tidak bisa lah. Kasih pasti gitu supaya cepat saya susun ini proposalnya. Iya. Kita terlambat banjir caranya. Memang cara dikasih pasti ini saya kita kasih masukan tidak diterima. Pokoknya begitu. Stop guys, stop. Jangan kita berdebat di sini toh. Menurutku ide kalian tuh sudah bagus. Jadi kita gabungkan saja idenya kalian tuh jadi semi outdoor. Dimana itu semi outdoor kita yang ada di indoor, ada juga outdoor. Indoornya itu kita bisa lakukan di ruangan. Dimana itu kayak penyambutan, maba toh. Nah yang outdoor itu nanti kita games miss kayak gitu. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Nah, situasi tadi adalah tahap storming, yaitu tahap di mana konflik mulai muncul. Dalam situasi tersebut, para anggota mulai saling beradu konflik, yaitu ketidaksetujuan dan kesalahpahaman yang terjadi seringkali berkaitan dengan peran dan tanggung jawab. Tahap ini penting agar tujuan yang dicapai menjadi semakin jelas. Oke guys, hari ini kan sudah sesuai kesepakatan kita buat rapat hari kedua yang membahas itu tentang konsep, tema, dengan waktu. Dari acara, adakah temanya? Saya sih sudah selesai nih rundown tuh, jadi mungkin bisa langsung mengarah ke proposal. Untuk proposal ada sudah ditulis. Sudah tadi saya kesulitan ini. Ini bisa sih di press begitu anggarannya biar Iya, soalnya terlalu besar toh. Terima kasih kecil. Menurutku pasti sih. Iya, soalnya kita kekurangan dana juga sih di bagian itu tadi. Jadi harus tahu cara menjual apa gitu. boleh sih juga. Bagaimana mungkin? Oh, Ada ini juga. ginjal juga. Yang begini. Iya. Iya, bisa juga di sini kalau tapi oke. Kalau sudah ada perlengkapan, tempatnya semua aman. Ada yang bantu bawakan? Ada. Kalau saya sih rencananya mau sosialisasiin ke mahasiswa juga, mau buat pamflet sama urus promosi di sosial media toh. Oh, bantu bilang sih kalau butuh bantuan bagi tempat. Oke.
Kalau ini tuh proposalnya sudah lengkap nih, kemarin saya sudah bicara-bicara juga sama Caca. Terus nggak ada kendala sih, tinggal minta tanda tangan toh. Iya. Oke. Tanda tangan sama dosen paling dengan apakah ada saya mungkin Bisa tangan juga atau- besok ya. Iya bisa Bisa sih. sih. Bagus juga ini sebenarnya. Mau undang pemateri kan? Boleh sih, dari dekan juga mungkin sudah dihubungi. Pokoknya nanti tuh sebelum hari hanya tuh kayak 3 hari sebelumnya tuh kayak sudah fix nih begitu tuh sudah aman. Berarti kita ada sempat dulu lagi bersih gitu kan? Iya, kita adakan rapat lah yang terakhir. Nah, situasi tersebut merupakan tahapan norming, di mana para anggota kelompok mulai menemukan konteks dan kesepakatan, tujuan dan peran semakin jelas, serta kolaborasi antar anggota kelompok berjalan dengan lancar, dan hubungan antar sesama anggota kelompok menjadi semakin solid dan produktif. Waktu yang dinantikan akhirnya tiba. Hari pelaksanaan acara penerimaan mahasiswa baru berlangsung meriah. Semua panitia menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Tidak hanya panitia, tetapi para mahasiswa baru yang disambut pun terlihat sangat bersemangat mengikuti setiap proses acara. Acara hari ini berjalan dengan sukses. Sorak semangat mahasiswa baru terdengar di seluruh area. Kerja keras tim akhirnya membuahkan hasil. Situasi tadi menggambarkan tahap performing, yaitu tahap produktivitas dan sinergi tinggi. Dalam situasi tersebut, tim sudah mencapai tahap produktivitas tinggi. Dapat dilihat dari bagaimana semua anggota sudah paham betul dengan perannya masing-masing, bekerja sama dengan efisien dan fokus pada target yang ingin dicapai, sehingga hasil kerjasama mereka dapat tampak nyata dan semakin optimal. Setelah semua rangkaian kegiatan selesai, panitia kembali berkumpul untuk melakukan refleksi. Momen ini menjadi penutup perjalanan mereka sebagai satu tim. Oh, mahasiswa baru tadi excited sekali dah hadapi itu games kita. Enak berani angkat. Terus dan juga tuh jadinya kita jadi ramai sekali, kayak banyak sekali mahasiswa. Bagus itu. Semua perlengkapan juga aman nih. Terus tenda, sound system, sama listrik juga bagus. Saya juga tadi absensi tuh kayak rame sekali, udah penuh itu absensi, baru itu laporan dengan proposalnya sudah siap nih dikirim ke pihak kampus. Hapus dulu buat dirinya kita sendiri. Keren banget sih, keren. Timnya gitu keren sekali. Teman-teman saya mengucapkan terima kasih berkat korang juga acara yang kita itu sukses besar. Saya juga senang sekali kita bisa selesaikan ini tepat waktu. Jujur ini lebih bagus sih daripada awal-awal kita rencana itu dulu. Saya juga belajar satu hal penting, kalau ternyata kalau saling mendengarkan itu bagus. Ya sih betul, komunikasi itu kuncinya, karena awalnya juga sangat ragu karena kita beda-beda pendapat tapi ternyata terlaksana juga dengan cara yang baik. Semoga nanti di acara selanjutnya kita bisa kerja sama-sama lagi. Amin. Nanti kalau misalnya ada acara lagi saya infokan di grup, atau nanti kalau ada acara lagi infokan di grup kan kayak atau Jadi kita bisa kerja sama. iya. Kita berfoto nih dulu habis ini. Oh iya, untuk kenang-kenangan. Minta tolong. Dengan tawa dan rasa bangga, mereka mengabadikan kebersamaan dalam sebuah foto. Meski acara berakhir, pengalaman dan pelajaran dari proses ini akan selalu mereka kenang. Situasi yang teman-teman saksikan tadi merupakan tahapan terakhir, yaitu a journey. Pada tahap ini, kegiatan telah selesai dilaksanakan dan anggota kelompok telah merasakan kepuasan karena telah melakukan apa yang telah ditentukan sebelumnya.
Kemudian pada tahapan ini juga merupakan tahap pembubaran dan penyelesaian. Artinya pada tahap ini anggota kelompok sudah dibubarkan dan mereka merasakan senang setelah melakukan kegiatan dan merasakan sedih karena perpisahan atau pembubaran anggota kelompok. Semua unsur dan semua peran telah dipaparkan. Ada beberapa hal yang didapatkan setelah pembentukan dan pelaksanaan, yakni hasil refleksi dan pembelajaran kelompok. Adapun hal-hal tersebut meliputi yang pertama, rasa kebersamaan dan apresiasi atas kerja tim. Para anggota saling mengucapkan terima kasih dan mengakui kontribusi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa tim telah membangun hubungan yang positif dan rasa saling menghargai. Yang kedua, peningkatan keterampilan kerjasama dan komunikasi. Pada beberapa dialog, ada yang menyebutkan bahwa komunikasi itu merupakan kunci awal sebuah kesuksesan acara. Ini berarti mereka menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dan koordinasi selama pelaksanaan acara. Yang ketiga, pembelajaran dari pengalaman konflik sebelumnya. Ada beberapa dialog yang mengatakan, saya belajar bahwa ide yang bagus itu karena saling mendengarkan tim. Anggota memahami bahwa perbedaan pendapat bukan hambatan, melainkan sumber kreativitas jika dikelola dengan baik. Yang keempat, kepuasan atas pencapaian bersama. Semua anggota merasa bangga karena acara sukses besar dan berjalan dengan lancar. Ini menunjukkan keberhasilan pada tahap performing yang diakhiri dengan refleksi positif. Yang kelima atau yang terakhir adalah harapan untuk kolaborasi di masa depan. Ada beberapa dialog yang mengatakan bahwa ada keinginan untuk bekerja sama lagi di acara selanjutnya. Ini mencerminkan bahwa keterikatan emosional dan motivasi melanjutkan kerja tim di proyek yang lain.